perkenalkan nama saya Ibu Cica Kirana SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 SMK Negeri 1 Juwani, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini saya ditemani oleh teman saya Bapak Sutiono SPD yang pada kesempatan hari ini akan melaksanakan kegiatan pra-observasi berkaitan dengan tugas dari Modul 2.3 Aksi Nyata Coaching Supervisi Akademi. Selanjutnya saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi bersama Bapak Sutiono. Selamat pagi Pak Sutiono. Selamat pagi Bu Cica. Pada kegiatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi di mana nanti Bapak Sutiono tentunya nanti hari Rabu akan melaksanakan kegiatan observasi di dalam kelas ya. Tentunya sesuai dengan jadwal kemarin kelas berapa? 11 di PIB 2. 11 di PIB 2. Untuk selanjutnya kegiatan pra-observasi ini Pak, ini perlu kita laksanakan agar nanti dalam pelaksanaan kegiatan observasi Bapak Sutiono ini nanti dapat berjalan dengan baik. Kemudian Pak Sutiono sendiri juga bisa tampil percaya diri, siap untuk menyampaikan materi-materi yang akan Pak Sutiono sampaikan kepada anak dengan semangat dan tentunya akan diberikan kelancaran. Siap. Selanjutnya Pak Sutiono, boleh nggih saya mengajukan pertanyaan? Iya, monggo Bu Cica. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, tujuan pembelajaran dalam kelas nanti yang ingin Pak Sutiono capai di kelas 11 di PIB 2 apa? Jadi untuk tujuan pembelajaran, karena di hari Rabu nanti di kelas 11 di PIB 2 itu kita masuk ke elemen konstruksi dan utilitas gedung. Jadi nanti tujuannya adalah yang pertama anak mampu untuk memahami tahap-tahap dari perencanaan sistem utilitas gedung. Terus yang kedua, nanti setelah mereka bisa memahami, mereka bisa menggambar dua dimensi dari sistem utilitas gedung. Dan yang ketiga nanti yaitu setelah menggambar dua dimensi, tentunya menggambar tiga dimensi. Nah, yang terakhir nanti berkaitan dengan anggaran, berarti anak diupayakan mampu untuk menghitung anggaran yang digunakan dalam perencanaan tersebut. Itu tujuannya. Jadi ada 4 tujuan nih Pak Sutiono. Jadi anak bisa memahami kaitannya dengan materi tentang mobilitas gedung, kemudian anak bisa menggambar dari materi tersebut dalam bentuk 2 dimensi, kemudian menggambar dalam bentuk 3 dimensi, dan juga anak bisa membuat anggaran untuk menghitung berapa rencana biaya yang membuat. Luar biasa. Selanjutnya Pak Sutiono di sini dari tujuan tersebut tentunya Pak Sutiono juga ingin mengembangkan yang ada pada diri siswa kelas DPIP 2. Kira-kira apa Pak Sutiono yang mau dikembangkan untuk anak tersebut? Jadi yang ingin kita kembangkan berkaitan dengan materi tersebut ya istilahnya nanti anak diupayakan ke depannya itu mampu untuk merencanakan kaitannya dengan sistem perpipaan, baik itu untuk air bersih, air kotor, untuk jaringan AC, kelistrikan, ada pemadam kebakaran, dan termasuk nanti kaitannya dengan instalasi untuk penangkal petir, terutama untuk gedung-gedung yang bertingkat tinggi. Jadi itu nggih, dari yang ingin jenengan kembangkan sangat luar biasa sekali, bahwasanya untuk anak juga diminta bisa istilahnya nanti mempraktekkan bagaimana cara pengaturan sistem perpipaan air bersih, air kotor, AC. Kemudian juga di sini jenengan juga menyampaikan bahwa anak nanti juga bisa memahami instalasi listrik ya. Luar biasa. Kemudian Pak di sini dalam pelaksanaan pembelajaran ya, tentunya Pak Sutiono nanti akan melaksanakan model pembelajaran. Tentunya model pembelajaran ini sesuai dengan karakter dari pembelajaran Pak Sutiono. Nah, model pembelajaran apa yang nanti Pak Sutiono terapkan untuk kelas IPB 2 nanti? Jadi berhubung ini sudah pertemuan yang ke-7 atau ke-8, jadi kita sudah masuk ke praktek. Sehingga kita nanti
penggunaan model pembelajaran yaitu menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Jadi kaitannya dengan model pembelajaran, nanti Pak Sutyono akan mempraktekkan kaitannya model Project Based Learning. Di sini tentunya nanti ada langkah-langkahnya ya Pak, yang sifat-sifatnya ya Pak. Baik Pak Sutyono, untuk pertanyaan yang keempat, strategi pembelajaran apa yang nanti mau Pak Sutyono pakai untuk bisa mencapai pembelajaran itu nanti bisa tersampaikan dengan baik pada anak? Jadi untuk strategi yang kita gunakan, karena kita sebagai pendidik itu wajib untuk mengetahui atau menyadari bahwa anak itu berbeda-beda, maka kita bisa menggunakan strategi berdiferensiasi baik dari proses maupun dari kontennya, di mana nanti di proses itu nanti kita sajikan materi itu dengan berbagai macam bentuk, baik nanti secara uraian atau tulisan, ada juga nanti video yang kita sajikan ke anak, sehingga anak dengan kemampuan yang berbeda-beda itu semuanya bisa memahami materi yang akan kita sampaikan. Sementara untuk di konten sendiri, karena di masalah gambar nanti dasarnya adalah kita dinah dulu. Dari dinah itu nanti kita gambar instalasi yang diinginkan. Nah, diferensiasi kontennya nanti kita perbedaan di masalah dinah. Jadi anak pengen membuat dinah yang seperti apa itu nanti tergantung dari anak masing-masing. Terus yang kedua nanti kaitannya dengan, karena kita pengen menggambar yang pertama itu instalasi air bersih, maka nanti anak menentukan sendiri sumbernya dari mana, apakah sumur, apakah PDAM atau sumber-sumber yang lain, itu nanti yang menjadi diferensiasi kaitannya dengan konten tersebut. Jadi sudah jelas ya Pak, tadi disampaikan bahwa Pak Sutyono di sini juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana gaya belajar juga tadi sudah mulai dipetakan, mulai dari auditori, kemudian visual dan juga kinestetiknya ya, terutama untuk gambar ya Pak. Tadi konten juga sudah dijelaskan bahwa untuk gambar nanti anak diminta untuk pertama kaitannya dengan konten itu membuat gambar dasarnya denah ya, kemudian baru nanti anak diminta untuk bisa membuat kaitannya dengan bagaimana bisa menempatkan pipa-pipa air, kemudian di sini mau nanti menggunakan sumur ataupun PDAM. Itu luar biasa Pak Sutyono. Selanjutnya untuk yang kelima Pak, ini pertanyaannya adalah penilaian di dalam kelas atau evaluasi yang akan nanti Pak Sutyono terapkan untuk anak sendiri nanti apa saja? Karena ini adalah pelajaran praktek, maka nanti untuk penilaian atau evaluasinya sendiri kita menggunakan dua macam, yaitu yang pertama kita menggunakan observasi, jadi kita observasi pada saat anak praktek menggambar, sementara yang kedua kita menggunakan hasil. Jadi setelah gambar selesai, hasilnya seperti apa, itu kita lakukan penilaian apakah gambarnya sudah sesuai dengan ketentuan atau belum, itu yang kita nilai. Jadi jelas sekali ada dua penilaian yang akan diterapkan oleh Pak Sutyono di sini. Kemudian sasaran kelasnya kelas 11 DPP 2 gitu. Iya. Untuk pelaksanaannya berarti besok Pak? Iya, besok. Jadi kelas 11 DPIP 2 kebetulan jadwalnya besok hari Rabu tanggal 9 Oktober. Itu untuk jamnya nanti mulai dari jam ke-3 sampai dengan jam terakhir. Baik Bapak, saya kira untuk pertanyaannya cukup ya. Terima kasih banyak untuk apa yang telah disampaikan Pak Sutyono. Saya melihat dari perencanaan yang Bapak buat itu sangat luar biasa, sudah komplit sekali, mulai dari tujuan, kemudian area yang akan dikembangkan, kemudian ditambah dengan model pembelajaran yang dipakai, model strategi dan termasuk penilaian di sana. Saya kira itu sangat cukup sekali dan mudah-mudahan nanti selama observasi pembelajaran di dalam kelas itu nanti bisa berjalan dengan baik, dan tentunya saya nanti selaku yang mengobservasi akan melakukan pengamatan paling tidak rinciannya ada gitu Pak. Jadi kami akan melihat dari awal mulai dari tujuan sampai dengan nanti penilaian, dari apa yang Pak Sutyono nanti laksanakan di dalam pembelajaran, dan paling tidak itu yang bisa nanti kita ambil dan kita berikan masukan.
observasi. Jadi setelah nanti kita melakukan observasi, kita bertemu sebentar. Saya pengen tahu nanti rasanya gimana pembelajaran ketika Pak Sutyono itu nanti ditemani oleh seorang pengamat untuk kegiatan sudah bisa Saya kira itu Pak Sutyono. Terima kasih. Mudah-mudahan untuk kegiatan observasi besok berjalan lancar dan tetap semangat nih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum pembelajaran saya mulai seperti biasa untuk hari ini, dari data di absen itu ada 4 anak yang sakit, betul? Dari atau selain 4 anak ini semuanya sudah masuk? Sudah ya? Ya, mudah-mudahan untuk pertemuan kali ini bisa berjalan dengan baik, apalagi ini sudah habis istirahat, otomatis sudah habis jajan, sudah wareg, tidak ngantuk, atau mungkin sesuatu bandingannya atau tengah wareg, PKT. Baiklah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas kaitannya dengan sistem perpipaan, terutama berkaitan dengan sistem perpipaan air bersih. Karena nanti sistem perpipaan itu ada banyak, ada air bersih, air kotor, ada untuk AC dan sebagainya. Nah, kita untuk yang pertama ini nanti kaitannya dengan sistem perpipaan air bersih. Untuk materi kemarin sudah sempat di-share, sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu melalui Google Classroom. Karena memang kemarin kalian secara daring, materi sudah saya sampaikan di Google Classroom, di mana di sana ada materi yang harus kalian pelajari. Setelah itu ada tugas, yaitu apa kemarin tugasnya? Menganalisa perpipaan di rumah. Menganalisis sistem perpipaan di rumah kalian masing-masing. Kira-kira sebenarnya buruk, pas kok buruk. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, prinsip air itu seperti apa? Air itu mengalir dari posisi yang tinggi menuju ke rendah. Prinsipnya itu. Maka nanti dalam instalasi air itu juga harus diperhatikan, harus ada prinsip tersebut. Apakah nanti melalui atau dengan bantuan mesin, atau hanya mengandalkan prinsip gravitasi bumi dalam artian taruh ke toren, atau memang mungkin sumbernya sudah dari daerah-daerah gunungan sehingga dia mengalir akibat dari gravitasi, itu harus diperhatikan. Sebelum lanjut untuk pembelajaran hari ini, mungkin ada yang ditanyakan dulu berkaitan dengan materi yang kemarin, kaitannya dengan sistem air bersih. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, baiklah, langsung kita menuju ke materi hari ini. Kalian bisa perhatikan dulu gambar di sini. Ini adalah salah satu contoh dari gambar untuk sistem air bersih atau sistem perpipaan. Cuma di sini sifatnya dia hanya bisa dikatakan sangat-sangat sederhana. Seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, bahwa kita boleh memasang atau menentukan desain dari pipa itu, apakah dia langsung, dalam artian langsung kita cari jarak yang terpendek, atau kita
cari jarak jauh dengan masing-masing keuntungan dan kerugian yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, di sini dicontohkan dalam gambar, jika kalian perhatikan Bapak, di sini adalah untuk air bersihnya. Ini adalah gambar untuk gabungan antara air bersih dengan air kotor. Di sini dari sumber ini langsung dia menuju ke titik-titik yang diinginkan, terutama kaitannya dengan kamar mandi ataupun dapur. Dia langsung. Cuman kalau dengan sistem seperti ini kelemahannya apa? Sumbernya ini kamar mandi, dapur di sini, pipanya kita lewatkan sini. Kerugiannya apa ini? Tersumbat Apa? Susah dalam perbaikan. Susah dalam penambahan jaringan baru. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita lihat yang namanya rumah, terutama rumah-rumah di era sekarang, kan sudah banyak rumah-rumah yang istilahnya permanen, otomatis lantainya sudah keramik. Kalau pipanya lewat di tengah-tengah seperti ini, otomatis nanti lantainya kan sudah keramik kan? Saat mungkin terjadi kebocoran atau tiba-tiba di sini airnya kok mampet dan sebagainya, kita ngeceknya sulit. Kita bisa ngecek tapi harus bongkar Keramik. Nah, itu kelemahannya. Sementara keuntungannya adalah lebih murah. apa? Lebih murah. Lebih murah atau lebih hemat. Karena apa? Kalau kalian masang instalasi atau jaringan air bersihnya lewat tepi di sini, maka otomatis akan membutuhkan apa yang lebih panjang atau membutuhkan istilahnya bahan yang lebih banyak, ada pipa, ada sambungan dan sebagainya. Jadi sekali lagi masing-masing akan memiliki tidak ada. Kalau tidak ada, silakan untuk komputernya bisa dibuka. Silakan langsung membuka untuk file baru. Jadi di AutoCAD langsung kalian masuk ke file baru atau yang new. Jangan lupa seperti biasa kalian lakukan pengaturan terlebih dahulu. Satuan yang digunakan apa? Desimalnya berapa? Seperti yang saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, diupayakan dalam pengaturan satuannya menggunakan apa? Menggunakan senti. Terus desimalnya berapa digit? Berapa? 2. Jadi kalian gunakan atau di pengaturan satuan senti. Terus untuk desimalnya kalian buat 2 angka di belakang koma. Terus untuk nanti gambar denahnya silahkan kalian sesuai dengan desain kalian masing-masing. Oh, mungkin saya ingin miliki rumah yang bentuknya seperti apa. Itu silahkan kalian tentukan sendiri desainnya. Selanjutnya nanti di sumber air, terutama sumber air bersihnya itu juga kalian tentukan sendiri terletak di mana. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau kalian memakai sumber PDAM otomatis atau biasanya terletak di bagian depan atau belakang rumah? Depan. Itu kalau PDAM karena berkaitan dengan apa? Meteran air. Karena kalau PDAM butuh meteran air
dan harus istilahnya setiap bulan itu kan harus diatur dari PDAM. Kalau diletakkan di belakang kan nggak mungkin. Saya tugasnya harus di belakang. Jadi biasanya kalau PDAM tetap di depan. Tapi kalau sumur rata-rata kita membuat sumur itu terletak di belakang. Jadi denahnya kalian tentukan sendiri bentuknya atau desainnya seperti apa. Terus yang kedua, sumber air bersihnya berada di mana, itu juga kalian letakkan atau kalian desain sendiri. Sampai sini paham? Paham. Cuman yang menjadi catatan ya terus teknik denahnya, desain dari denahnya kalian tentukan sendiri. Terus kalian membuat denahnya sangat-sangat sederhana ya jangan. Paling tidak ya dengan kalian mendesain rumah dengan tipe minimal 45. Paham ya? Kalau paham, sekali lagi silakan langsung buka aplikasi AutoCAD-nya. Jangan lupa dilakukan pengaturan terlebih dahulu. Setelah itu bisa langsung mulai gambar dinah. Silakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, paling tidak 45, tipe 45 kemarin. Berarti rumah tersebut harus memiliki luas 45 meter persegi. 45 itu didapatkan dari mana? Sebagai contoh, 9 kali 5. 9 kali 5 itu kan 45 kan? Atau mungkin kalian pakai panjang kali lebarnya berapa, bebas sesuai dengan desain kalian masing-masing. Tapi sekali lagi minimal tipenya adalah 45 atau minimal luasnya 45 meter persegi. Kalau lebih dari itu Pak, boleh. Yang namanya minimal berarti lebih dari itu boleh. Jadi setting. Ingat satuannya di 2 cm. Untuk layer garis garis as dengan garis tembok silakan berbeda. Jadi biar bisa dibedakan, oh ini yang asnya, ini temboknya, itu bisa tidak. Begitupun mungkin untuk kolom juga bisa dibedakan. Walaupun nanti dalam kita akan setting dulu satuan apa yang harus digunakan. Di sini tadi saya menyampaikan harus
atau diupayakan dalam satuan apa tadi? Sentimeter. Jadi kalau misal kalian nanti ingin menggambar garis dengan panjang 3 meter, kalian satuannya pakai senti, berarti kalian ketiknya berapa? 300. Nah, seperti itu. Jadi dibiasakan pakai senti. Walaupun pakai meter boleh tidak Pak? Ya boleh. Tapi dibiasakan, sekali lagi dibiasakan pakai senti. Ya. Ya, untuk pengaturan terutama di drafting. Belakang rumah ada 2 angka. Setelah itu tinggal ngatur di layernya. Nanti diberi nama misalnya A. Kalian pakai warna apa? Terus pakai garis ukuran berapa itu di layer. Bukan di pengaturan. Layarnya sudah. Kalau sudah langsung buat tindak. Ukurannya tadi minimal 45. 45 itu sebagai contoh 9 kali 5 meter itu kan 45 meter persegi. Jadi kalau minimal ya berarti bisa lebih dari itu. Misalnya buat rumah ukuran 6 kali 10 berarti kan luasannya 60 meter persegi itu boleh. Sekaligus ini sedikit bongkar rahasia berkaitan dengan layer. Bagaimana kok kita bisa mengetahui oh ini gambar hasil gambar kalian sendiri atau gambar hasil copy paste punya temannya? Salah satunya adalah kita lihat di layer. Karena mungkin layer itu kan banyak sekali loh. Ada untuk as, ada tembok, ada kolom, terus apa lagi? Misalnya pintu, jendela, kusen dan sebagainya. Kan orang mungkin loh, misalnya si A dengan si B ini akan memiliki pemikiran yang sama. Oh AC tak kayak abang, tembok tak kayak kuning, kolom tak kayak hijau misalnya. Kan tidak mungkin kan, masing-masing anak itu akan memiliki pemikiran yang sama atau akan memiliki selera yang sama. Nah, makanya salah satu trik untuk mengetahui gambar kalian itu asli, gambar kalian sendiri atau bukan, itu salah satunya seperti itu. Sampai nanti ada yang lain. Jadi makanya kita memeriksa itu kalau ini hasil gambaran kalian sendiri atau ini hasil gambar copy paste itu bisa kita. Ini sudah dilakukan pengaturan. Terus untuk pengaturan layar di kalian terapkan dulu materi di kelas 10 yaitu tentang macam-macam garis. Dimana untuk garis tembok itu berarti kan dia jenisnya adalah garis gambar. Terus kalau untuk as biasanya pakai saja yang lebih tipis. Ukurannya mungkin yang pakai setengah. Sementara yang garis gambar bisa yang 0,75 atau yang 1.
Terus nanti dalam menggambar tembok itu silakan trik kalian yang atau mau pakai trik yang mana itu tergantung dari kebiasaan kalian. Seperti kemarin buat dulu kecil, setelah itu nanti diperpanjang seperti yang kalian melakukan, itu juga bisa. Bisa juga kalian pakai apa? multi line. Nanti dari as tinggal dari titik ke titik tarik garis pakai garis multi line, itu langsung didapatkan garis tembok. Setelah itu nanti di pertemuan tinggal di edit lagi untuk di pertemuannya. Minimal 45 itu sebagai contoh 9 kali 5 meter itu kan 45 meter persegi. Jadi kalau minimal berarti bisa lebih dari itu. Misalnya buat rumah ukuran 6 kali 10 berarti kan luasannya 60 meter persegi, itu boleh. Waktunya sudah hampir habis. Silakan untuk filenya jangan lupa disimpan, karena untuk materi ini jatahnya adalah 2 kali pertemuan. Pertemuan yang akan datang minggu besok ini harus sudah jadi. Sehingga silakan disimpan. Untuk penamaan file seperti biasanya. Untuk lokasi penyimpanan juga seperti biasa, atau diusahakan di mana? Lokal disk. Baiklah, dari pertemuan dari tadi, kalau saya perhatikan masing-masing siswa sudah menggambar dengan baik, walaupun belum ada yang selesai 100%, karena seperti yang saya sampaikan, untuk tugas kali ini nanti adalah untuk 2 kali pertemuan, sehingga minimal hari ini harus sudah sampai 50%. Sekali lagi silakan bisa disimpan. Setelah itu jangan lupa untuk selalu merapikan tempat duduknya masing-masing, dan selalu lihat di sekitar kalian ada sampah atau tidak. Sekali lagi, untuk pertemuan yang akan datang materi masih sama, yaitu kita melanjutkan pekerjaan hari ini. Makanya nanti di rumah juga bisa dipelajari lagi, oh saya kurangnya bagian ini, caranya yang termudah itu yang seperti apa, itu bisa kalian pelajari nanti di rumah. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ibu Cica Kirana SPD dari SMK Negeri 1 Juwangi, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Bapak Sudiono SPD. Pada kesempatan hari ini juga, saya didampingi oleh pengajar praktik saya. Beliau adalah Ibu Irma Fatmawati SPD, yang pada kesempatan hari ini akan melaksanakan kegiatan untuk P5. Oke, selamat pagi Pak Sudiono. Selamat pagi Bu Cica. Oh iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Sudiono? Alhamdulillah baik. Jadi setelah pelaksanaan observasi di kelas kemarin, untuk hari
observasi yang sudah bisa laksanakan. Kira-kira proses pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin itu seperti apa? Jadi saya ingin tahu dari penelitian dari Bu Cica. Baik, Pak Sutiono, untuk kegiatan observasi kemarin juga berjalan dengan lancar ya. Kemudian saya juga mau menanyakan nih sebenarnya Pak Sutiono, bagaimana pendapat Pak Sutiono sendiri ketika kemarin itu Pak Sutiono melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 11 DPI 2? Dari apa yang saya rasakan kemarin, alhamdulillah sudah sangat senang karena pembelajaran itu kalau menurut saya sudah berjalan dengan baik, walaupun istilahnya kita belum 100%, tapi dari siswa juga sudah antusias untuk mengikuti pembelajaran. Cuman sekali lagi nanti mohon masukan dari Bu Cica sekiranya hal-hal apa saja yang belum pas dalam pembelajaran kemarin. Baik, Pak Sutiono, dari kegiatan observasi yang kemarin sudah kita lakukan, sebelumnya saya juga menanyakan lagi ini kaitannya dengan proses yang telah Pak Sutiono laksanakan di kelas 11 DPI 2 ketika pembelajaran. Apakah Pak Sutiono juga kegiatan tersebut sudah sesuai dengan apa yang direncanakan Pak Sutiono ketika kita melakukan kegiatan pra-observasi di kemarin? Kalau menurut saya untuk kegiatan pembelajaran kemarin, kalau secara umum istilahnya belum 100%, karena saya juga menyadari ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, terutama kaitannya dengan istilahnya untuk bagaimana menciptakan kondisi pembelajaran yang lebih baik, lebih menyenangkan, itu yang kalau menurut saya belum begitu maksimal saya lakukan kemarin. Kemudian dari pembelajaran yang kemarin, bisa nggak Pak Sutiono menceritakan hal-hal yang dirasakan Pak Sutiono yang sekiranya mungkin selama pembelajaran kemarin itu kurang memuaskan atau mungkin banyak kendala-kendala yang Pak Sutiono alami? Kalau hal-hal yang kurang memuaskan seperti yang saya sampaikan tadi kaitannya dengan kondisi atau lingkungan pembelajaran itu kurang begitu maksimal, karena kalau menurut saya memang kondisi lab kita yang masih seperti itu, dalam artian dari segi kursi seperti itu tidak ada sandaran sehingga anak begitu capek itu istilahnya tidak bisa merelakan diri. Terus dari segi fasilitas komputernya juga belum bisa satu anak satu, sehingga mereka melaksanakan praktek itu harus satu komputer untuk dua anak, sehingga dalam pelaksanaannya itu kurang menyenangkan, istilahnya kurang kondusif. Terus ditambah lagi untuk dari segi saya mungkin kaitannya dengan ice breathing atau apa yang bisa meningkatkan keceriaan anak, atau mungkin saat anak itu sudah mulai capek, sudah mulai bosan, itu yang belum saya lakukan secara maksimal. Jadi mungkin anak butuh agar, apalagi di pembelajaran kemarin itu kan pembelajarannya full dari pagi sampai dengan sore. Terus menurut Pak Sutiono sendiri, ketika pembelajaran kemarin dilaksanakan itu, apakah yang menjadi goalnya atau tujuan pembelajaran untuk anak, khususnya untuk materi yang Pak Sutiono ajarkan itu, apakah sudah tercapai atau perlu ada peningkatan? Kalau ketercapaian itu dari segi anak, dalam artian pas pembelajaran pada saat itu ketercapaian ya berkisar mungkin 80%. Kenapa baru 80%? Karena memang anak itu kan bermacam-macam. Ada yang gambarnya bisa cepat, ada yang mungkin karena disambi dengan ngobrol dan sebagainya. Akhirnya ada beberapa anak itu yang belum bisa menyempurnakan atau belum bisa menyelesaikan gambarnya itu secara sempurna. Itu kalau dari segi
pembelajaran saat itu. Tapi kalau dari segi secara umum sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan materi pada saat itu mungkin baru sekitar 30%, karena memang dari perencanaan itu materi akan disampaikan dalam 3 kali pertemuan. Baik Pak Sutyono, kemudian tadi kan sudah Pak Sutyono sampaikan bahwasanya untuk tujuan pencapaian dari pembelajaran 20%, kemudian juga menyampaikan bahwa semua itu nanti bisa dipahami atau dikuasai oleh siswa dalam 3 kali pertemuan. Di sini ketika kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran, apakah ada yang mengalami kesulitan khususnya dalam mengikuti pembelajaran Pak Sutyono, atau mungkin siswanya kurang memperhatikan atau bagaimana kalau ini Pak Sutyono? Kalau kesulitan dari segi siswa itu tadi, karena pertama kaitannya dengan fasilitas yang memang belum bisa memadai, dalam artian seharusnya idealnya kan tetap 1 siswa 1 komputer, tapi karena memang harus 1 komputer itu untuk 2 siswa, sehingga untuk yang Pak Sutyono lakukan juga masih kurang luas ya. Kemudian kalau ada peningkatan dari hasil pengamatan kemarin juga sama. Kemudian untuk apa yang Pak Sutyono harapkan kaitannya dengan pembelajaran yang menyenangkan, kemarin juga belum sempat itu terjadi interaksi siswa kaitannya dengan apa tadi yang Pak Sutyono sampaikan, bahwa Pak Sutyono juga ingin memberikan di sela-sela pembelajaran kaitannya dengan kegiatan ice breaking. Kemudian untuk selanjutnya kaitannya dengan komunikasi positif, kemarin juga sudah Pak Sutyono lakukan di dalam kelas, kemudian kelas juga sudah mulai nyaman, walaupun ada beberapa hal kaitannya dengan kendala pembelajaran. Pada saat itu anak harus menggunakan komputer 1 untuk 2 siswa, jadi juga sudah luar biasa apa yang sudah Pak Sutyono lakukan. Kemudian di sisi lain, di sini untuk proses pembelajaran, kemudian mengajar yang efektif, kemudian untuk pembukaan dari proses pembelajaran juga sudah diawali, sudah bagus sekali, sudah runtut. Kemudian kaitannya dengan bagaimana Pak Sutyono melakukan istilahnya kontrol untuk sosial emosional dari siswa juga sudah bagus, Bu. Kemudian pendekatan dalam mendampingi murid juga bagus. Jadi Pak Sutyono kemarin itu melakukan pendekatan juga menyeluruh. Di sini murid dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian Pak Sutyono juga mengarah ke anak-anak untuk bisa memberikan masukan ke anak jika mengalami kesulitan. Kemudian dalam proses penutupan proses belajar juga sudah bagus. Kemudian untuk melakukan asesmen kaitannya dengan menyediakan umpan balik, kemarin juga ketika pembelajaran sudah terjadi interaksi dengan anak, walaupun interaksinya masih kurang ya Pak ya kemarin ya. Terutama mungkin untuk umpan balik dari siswa kemarin belum sempat, karena juga mungkin sudah jam siang, anak juga jenuh. Kemarin ketika pembelajaran selesai juga langsung ditutup dengan proses istilahnya buka bersama seperti itu. Ini kan tadi untuk kegiatan hasil observasi yang saya lakukan Pak Sutyono, berdasarkan pengamatan untuk observasi yang saya lakukan Pak Sutyono, mungkin perlu saya gunakan lagi apa yang akan Pak Sutyono kembangkan setelah Pak Sutyono mendapatkan hasil dari observasi yang telah saya laksanakan. Terima kasih Bu Tita untuk yang akan saya lakukan. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa yang pertama nanti kita bisa kolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk bagaimana proses pembelajaran yang baik. Terutama juga saya juga mohon masukannya dari Bu Cica nanti secara realnya ini seperti apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua nanti bisa belajar dari PMM, di sana banyak sekali materi-materi yang bisa mendukung. Yang ketiga nanti bisa mengikuti webinar-webinar yang diselenggarakan baik oleh pemerintah atau dari pihak-pihak swasta, terutama kaitannya dengan proses pembelajaran yang baik. Itu yang terus berkaitan dengan tadi Bu Tika menyampaikan kaitannya dengan refleksi, itu memang saya kemarin juga menyadari bahwa refleksi terutama kaitannya dengan refleksi dari siswa itu memang mohon maaf belum terjadi gitu, karena refleksinya baru dari saya, pembelajaran seperti tapi belum ada
refleksi yang disampaikan oleh siswa. Nah, untuk pertemuan yang akan datang harus selalu saya ingat-ingat, harus selalu saya tekankan, harus ada nanti refleksi juga dari siswa bisa atau akan menyampaikan pengalaman belajar hari ini itu seperti apa, atau mungkin masukan seperti apa. Itu mungkin yang bisa saya rencanakan untuk pembelajaran yang akan datang. Itu bisa saya sampaikan.